좀 들어줄까? Di sebuah kota di negara Korea memperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang berjalan. Dan tiba-tiba saja wanita itu diculik oleh dua orang pria. Setelah tersadar dari pingsannya, wanita cantik yang diketahui bernama Kang Sonia ini ternyata dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan di sini Sonia pun langsung dimandikan secara paksa oleh kedua perawat rumah sakit. Setelah selesai dimandikan, seorang kepala rumah sakit jiwa yang bernama Dr. Broto menyuruh kedua perawat tersebut meminumkan sebuah obat pada Sonia. 1 tahun kemudian di tempat lain, terlihat seorang produser bernama Nanam yang sedang diinterview oleh seorang pembawa berita. Namun interview ini mendadak dihentikan karena ternyata baru saja tersiar kabar bahwa program acara yang dibuat oleh produser Nanam hanyalah sebuah settingan. Karena interviewnya tidak berjalan lancar, Nanam pun pergi menjumpai direkturnya. Di sini sang direktur mengatakan bahwa dia akan memberikan Nanam program baru di televisi karena program lama Nanam dianggap sudah sangat sepi peminat. Yang mana program baru yang ditawarkan direktur adalah acara dunia mistis yang akan membahas tempat angker di Korea. Keesokan harinya, Nanam pun menjumpai direktur dan asisten barunya yang bernama Yani. Dan di sini Yani mulai menawarkan beberapa tempat-tempat angker beserta sejarah kelam di tempat-tempat itu. Awalnya Nanam tidak tertarik dengan tempat yang ditawarkan Yani. Dan di sini Yani pun memberikan sebuah buku harian usang yang menceritakan tentang seorang wanita bernama Sonia yang diculik paksa dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa padahal dia masih waras. Yani lantas menjelaskan bahwa ternyata rumah sakit jiwa itu kini sudah ditutup karena 1 tahun yang lalu mengalami sebuah kebakaran dan hanya ada 1 orang yang selamat, yaitu Sonia sendiri. Namun anehnya keberadaan Sonia sendiri kini sedang ditahan di kantor polisi karena dia didakwa telah menghabisi ayahnya sendiri. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Lanjut keesokan harinya, Nanam yang tertarik dengan misteri itu segera membawa krunya untuk syuting di gedung rumah sakit jiwa terbengkalai itu. Namun di tengah-tengah syuting tiba-tiba mereka dikejutkan dengan penemuan seorang pria yang penuh dengan luka bakar. Karena merasa kasihan, Nanam dan rekan-rekannya pun langsung membawa pria tersebut ke rumah sakit untuk diobati. Nanam sempat kebingungan ketika pihak rumah sakit menanyakan identitas pasien ini. Namun melihat tato sayap di tangan pria tersebut, besar kemungkinan pria ini bernama Agus, seorang perawat rumah sakit jiwa yang tertulis di buku harian milik Sonia. Setelah pria itu sadar, Nanam pun mencoba mencari tahu kisah tentang rumah sakit jiwa tersebut. Namun di sini Nanam tidak dapat informasi apa-apa selain sebuah informasi bahwa pria ini adalah Agus yang ditulis di buku harian usang itu. Keesokan harinya ketika di kantor, Nanam dihampiri oleh Yani. Di sini Yani memberikan laporan pada Nanam bahwa dia telah berhasil mendapatkan data tentang Sonia, yang ternyata merupakan anak dari ketua polisi. Adapun alasan Sonia dipenjara, ternyata ketika rumah sakit itu terbakar, Sonia memanfaatkan kondisi itu untuk menghabisi ayahnya sendiri. Dan karena kejahatan itu, Sonia pun ditahan di tempat khusus. Mendengar itu, Nanam pun jadi semakin penasaran dengan kasus ini. Dan karena ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas, Nanam pun akhirnya pergi ke rumah sakit tahanan tempat di mana Sonia kini berada. 사건과 관련된 특정인에 대한 건 모두 안정을 되찾고 있는 중입니다. Singkatnya, Nanam pun sampai di tempat itu dan dia juga berhasil bertemu dengan Sonia. Di sini Nanam mulai bertanya tentang kasus kematian ayahnya. Namun Sonia yang sepertinya masih trauma dan terkena mental hanya bisa diam saja dan tidak berani berkomunikasi dengan orang asing. Di keesokan harinya, Nanam yang tidak mau menyerah pun mencoba mendatangi Sonia lagi. Dan untungnya kali ini Sonia sudah mau untuk diinterview. Dalam pertemuan ini, Sonia pun mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak pernah membunuh ayahnya. Dan di sini Sonia pun mulai bercerita tentang masa lalunya, yang mana dahulu Sonia adalah orang yang normal.
Namun suatu hari ketika sedang jalan-jalan, dia diculik paksa oleh petugas rumah sakit jiwa sampai pingsan. Yang seram ketika tersadar ternyata dia sudah berada di rumah sakit jiwa. Meskipun pada dasarnya Sonia adalah orang waras, namun di sini dia diperlakukan seperti orang gila. Ketika bertemu dengan kepala rumah sakit dalam kondisi terikat, Sonia memohon untuk dilepaskan. Namun bukannya dilepaskan, di sini Sonia malah digebukin. 여긴 미쳐서 오는 곳이 아니라. Beberapa hari setelah dikurung, Sonia pun dikumpulkan bersama orang gila lainnya. Dan di sini dia pun bertemu dengan seorang wanita berambut pendek bernama Eda yang mengatakan bahwa dia juga dipaksa untuk masuk ke rumah sakit jiwa ini. Meski begitu, ternyata Eda benar-benar agak gila. Dan karena tidak bisa diberikan banyak pertanyaan, Sonia pun hanya bertanya bagaimana agar bisa keluar dari tempat ini. Untungnya Eda masih bisa mengerti pertanyaan itu. Dan di sini Eda mengatakan bahwa seorang pria genit yang tinggal di samping kamar Sonia mengetahui bagaimana cara kabur dari tempat ini. Sementara itu di tempat lain kita akan diperlihatkan sisi gelap dari rumah sakit jiwa ini. Mulai dari sang kepala rumah sakit yang suka menggunakan pasiennya untuk hal-hal yang terlarang. Bahkan sampai menjual jeroan pasiennya. Di sini tiba-tiba saja Sonia dikagetkan dengan munculnya sebuah tangan. Yang ternyata tangan itu adalah tangan pria genit yang diceritakan oleh Eda. Sonia pun segera menanyakan bagaimana cara keluar dari tempat ini. Namun pria genit ini mengatakan bahwa dia akan memberitahu asalkan Sonia mau melayaninya terlebih dahulu. Mereka pun akhirnya janjian untuk bertemu di kamar mandi. Singkatnya ketika jadwal pemberian obat pada seluruh pasien, diam-diam Sonia pun datang ke kamar mandi dan bertemu dengan pria genit yang sudah menunggunya. Di sana Sonia pun melakukan servis rudal pada si pria genit. Dan sambil menikmati servis rudal gratis, pria genit ini pun memberitahu bahwa ada lorong rahasia di ruangan kepala rumah sakit. Dan dari tempat itu Sonia bisa memanfaatkannya untuk melarikan diri. Setelah mendengar informasi itu, untuk mengalihkan perhatian Sonia pun langsung menggigit rudal bengkok itu hingga membuat pria genit ini menjerit. Perhatian para perawat pun sontak saja teralihkan oleh teriakan dari pria genit. Dan disinilah Sonia pun lantas memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk ke ruang kepala rumah sakit. Sonia pun mencari ke sana kemari di mana letak lorong itu. Dan untungnya Sonia berhasil menemukan lorong rahasia itu. 찾아봐. Sonia pun langsung kabur lewat lorong itu. Namun sayangnya kepala rumah sakit juga keburu datang hingga kepala rumah sakit pun jadi tahu Sonia sudah kabur. Setelah keluar dari tempat itu, Sonia pun mencoba mencari pertolongan. Namun karena petugas rumah sakit keburu datang, akhirnya Sonia pun nekat mencegat mobil polisi yang sedang patroli. Polisi ini pun segera menolong Sonia dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Namun bukannya diantarkan pulang, para polisi kocak ini pun malah membawa Sonia kembali ke rumah sakit jiwa. Dan di sini terungkap fakta bahwa polisi ini diperintahkan oleh ayah Sonia yang merupakan kepala polisi untuk menangkap Sonia yang kabur dari sana. Karena ternyata kepala polisi ini hanyalah ayah tiri Sonia. Sonia yang sudah kembali ke rumah sakit pun malah dibawa ke sebuah ruang operasi. Yang mana di sampingnya terlihat para dokter yang sedang mengambil jeroan pasien lain untuk diperjualbelikan. Dan hal itu tentu saja membuat Sonia jadi ketakutan. Singkatnya giliran Sonia pun tiba. Namun di sini seorang perawat bernama Agus yang tak lain adalah orang yang ditolong oleh Nanam di awal film tadi.
terlihat tak tega melihat wanita secantik ini harus ditumbalkan oleh ayah tirinya sendiri. Alhasil Agus pun segera membaca buku catatan milik Sonia untuk mencari kontak telepon teman-teman Sonia. Setelah mendapatkan informasi itu dari Agus, teman Sonia yang diketahui bernama Ray segera pergi ke rumah sakit jiwa itu. Namun sayangnya di sana sudah ada ayah tiri Sonia. Ray pun jadi tidak bisa masuk ke dalam. Hingga akhirnya Ray hanya bisa menunggu Agus datang menjemputnya agar bisa masuk ke dalam. Setelah berhasil masuk, Ray pun langsung menemui Sonia di ruang operasi. Dan untungnya saat itu kepala rumah sakit sedang berada di ruangannya bersama kepala polisi. Tanpa pikir panjang, Ray dan Agus segera membawa Sonia agar bisa kabur dari tempat ini. Namun sayangnya, ternyata tindakan mereka ini malah ketahuan oleh kepala rumah sakit. Alhasil mereka bertiga pun langsung ditangkap dan juga digebukin. 당신 미쳤어? 상식아, 주인문을 이렇게 불편하게 해서 미안해. 근데 오늘 마취 필요 없으니까 그냥 걸어. Kepala rumah sakit yang kesal kepada Ray karena berusaha menyelamatkan Sonia, akhirnya berniat ingin mengambil jeroan Ray untuk diperjualbelikan. Namun ketika kepala rumah sakit memulai operasinya, tiba-tiba dari arah kantor terlihat api mulai membesar. Karena ternyata si Eda tanpa sengaja membakar ruangan itu. Sontak saja kepala rumah sakit langsung meninggalkan Ray dan lari ke kantornya untuk menyelamatkan harta bendanya. Sementara itu Sonia yang melihat ada Eda di situ segera meminta bantuan Eda untuk melepaskan ikatannya. Dan setelah ikatannya terlepas, mereka bertiga pun langsung melarikan diri. Untungnya mereka berhasil keluar dari tempat itu. Namun Agus yang saat itu menemukan sebuah kartu pembuka pintu seluruh ruangan. Akhirnya nekat kembali masuk ke dalam untuk membuka semua pintu kamar pasien yang terjebak dalam ruangan. Sementara itu Sonia dan Ray yang ingin pergi dari sana, tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan kepala rumah sakit yang langsung menarik Ray ke dalam kobaran api. Dan akhirnya Ray pun harus COD-an dengan malaikat maut bersama kepala rumah sakit. Dan seperti itulah cerita sebenarnya yang bisa Sonia berikan kepada Nanam. Namun Nanam yang masih merasa ada yang ganjal lantas bertanya pada Sonia, apakah setelah kejadian itu Sonia pernah pulang ke rumah ayahnya. Karena tidak puas dengan jawaban Sonia, Nanam pun lantas menunjukkan foto ayah tirinya sambil terus menekan Sonia agar mau mengatakan semua kejadian yang dia alami dengan lebih lengkap. Dan karena sudah tak tahan dengan desakan itu, akhirnya Sonia pun menggebrak meja sambil mengatakan fakta yang mencengangkan. Yang mana ternyata ayah tirinya yang merupakan kepala polisi diam-diam sering memperlakukan Sonia dan ibunya secara tidak manusiawi. Bahkan bukan hanya itu, ketika ayah tirinya sedang kepingin asah pedang, tanpa segan-segan si ayah tiri akan menjadikan Sonia bahan asahannya. Dan di sini Sonia juga mengatakan bahwa sesungguhnya ayahnya mati bunuh diri setelah mengetahui rumah sakit yang merawat anaknya terbakar. Setelah mendengar cerita kelam Sonia yang begitu menyedihkan, Nanam yang bersimpati pun memutuskan untuk mengangkat cerita Sonia ini ke program TV barunya. Dan di sini Nanam pun langsung menampilkan Sonia sebagai saksi sekaligus korbannya. 사건을 다시 되짚어봤습니다. Akibat siaran ini, perhatian publik pun tertarik pada kasus Sonia, dan akhirnya kasus Sonia ini pun berhasil diangkat lagi ke pengadilan. Hingga akhirnya setelah mereview ulang kasus ini, pihak pengadilan pun memutuskan untuk menarik hukuman 7 tahun penjara, dan Sonia pun dinyatakan bebas. Tapi tidak sampai di situ, karena ada fakta yang mengejutkan di akhir film. Yaitu setelah bebas dari penjara, Nanam pun mengantarkan Sonia pulang ke rumahnya. 어머니 Singkatnya mereka pun sampai.
Lalu sebelum berpisah, Sonia berkata, 흉기가 되는 거 아세요? 정신병원에서는요. 절대 환자들한테 주질 않죠. Setelahnya Sonia pun memberikan buku catatannya kembali kepada Nanam dan beranjak pergi. Nanam pun jadi heran dengan kata-kata dari Sonia tadi. Hingga akhirnya dia membaca ulang buku catatan milik Sonia. Lalu setelah membaca dan berpikir ulang, akhirnya Nanam menyadari sebuah fakta bahwa kisah yang Sonia ceritakan tidak semuanya benar. Karena sesungguhnya orang yang dipaksa oleh ayah tiri Sonia masuk ke dalam rumah sakit jiwa adalah ibunya Sonia. Sementara orang yang menjadi Ray adalah Sonia. Sayangnya Sonia gagal menyelamatkan ibunya. Hingga akhirnya Sonia pun pergi ke rumah ayah tirinya, lalu diam-diam menembak sang ayah tiri dari belakang. Karena Sonia menganggap sang ayah tirilah yang harus bertanggung jawab atas kematian ibu kandungnya. Nanam yang kini sadar bahwa dia hanya dimanfaatkan oleh Sonia pun hanya bisa terbungkam tanpa sepatah kata. Dan film pun tamat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.